Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo. Berikut beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Medarman Sebua dan Bapak Sukirno. Yang kedua, Biston pagi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 5:30 pagi di Bina Kasih. Yang ketiga, mengharap kehadiran pengurus Komisi Usia Lanjut Simeon Hana dalam rapat pada hari Senin 7 Maret pukul 5 sore di Gedung Bina Kasih. Keempat, Majelis Jemaat GKI Wonosobo melimpahkan kepada HKBP Cengkareng, Jakarta Barat untuk melayani peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudari Resta Putri Yan Asmoro, Putri Bapak Yan Tamtomo dan Ibu Mayadani Asmoro Ningsih dengan Saudara Ramlan Haloman, putra Bapak Hasan Sihombing dan Ibu Nurhaida Siregar. Pada hari Rabu 16 Maret pukul 9 pagi dilayani oleh Pendeta Paminta Simarmata. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan. Terima kasih. Yang kelima, Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita atas dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Ibu Yatinah atau Ibu Pujatmadi meninggal dunia pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 27 Februari 2022 di TPU Kagungan Desa Gumelar, Wadas Lintang, Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang kedua, Bapak Arifin Sianturi meninggal dunia pada hari Senin 28 Februari 2022 dan jenazah telah dimakamkan di TPU Mekarsari, Tangerang. Yang ketiga, Bapak Indra Sanjoyo meninggal dunia pada hari Rabu 2 Maret 2022 di Singapura. Jenazah dimakamkan pada hari ini Minggu 6 Maret 2022 di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Ibu Yusuf Sukimin Ari Widyastuti atas kelahiran anak kedua perempuan pada tanggal 27 Februari 2022 yang telah diberi nama Gafrila Natya Laksita. Kiranya anak yang dipercayakan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga saudara, senantiasa dibimbing untuk mengenal dan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, sesuai syarat pernikahan gerejawi pasal 28 ayat 2 tentang pembinaan pranikah, maka Majelis Jemaat GKI Wonosobo membuka pendaftaran bina pranikah tahun 2022. Calon mempelai bisa mendaftarkan diri melalui kantor gereja melalui Pak Oriyadi pada hari jam kerja. Yang kedelapan, persembahan kotak biru hari ini untuk tabungan pembangunan Bina Kasih. Dan terakhir, warta selengkapnya dapat saudara baca melalui warta cetak yang tersedia maupun elektronik warta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-1. Melalui Minggu Prapaskah ini, kita diajak untuk mengenang kembali dan juga menimba semangat dari kesediaan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menderita demi kasih-Nya kepada manusia. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita ke hadapan-Nya, supaya di dalam terang-Nya kita selalu menyadari apa yang telah dan akan kita lakukan. Kami undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan memuliakan Yesus dengan menyanyikan pujian dari KJ 10, 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap
Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pandemi yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun ini telah mengakibatkan krisis yang luas antara lain dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, mental maupun spiritual. Dan kondisi ini sangat mengguncang dunia. Namun kita diyakinkan untuk menerima semua itu sebagai bagian dari kenyataan hidup yang dimanfaatkan Allah untuk menghadirkan kebaikan bagi umat dan untuk seluruh manusia. Ulangan 26 ayat 7 sampai dengan ayat 8 berbunyi demikian. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditangguhnya penuh, sedangkan angin lalu Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami apabila kami lupa untuk memohon pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Ampuni kami juga ya Tuhan, apabila seringkali kami lebih menginginkan sesuatu menurut pribadi kami sendiri. Kami terkadang
ingin mendapatkan segala sesuatu untuk kepentingan kami pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Begitu juga kami sebagai gereja, tolonglah kami agar kami dapat menyatakan kasih-Mu dan menyatakan pertolongan Tuhan untuk setiap orang yang berada di sekeliling kami. Dan tolonglah kami sebagai gereja agar kami mampu memperbaiki diri kami agar dapat menjadi umat-Mu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Bapa, dengan keterbatasan kami datang kepadamu. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Dan tolonglah kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Serta mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hati yang tulus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 dimulai dari ayat pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya mendengarkan saja tapi juga menghidupinya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, luar biasa, udah jos semangatnya pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Nah, jadi di dalam minggu Prapaskah itu kita diberikan waktu. Waktu untuk apa? Jadi selama minggu-minggu Prapaskah kita diajak untuk mempersiapkan diri. Dan juga selama masa Prapaskah ini kita juga memasuki masa pertobatan. Bagaimana selama 40 hari ke depan kita melakukan pertobatan. Agar ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, ketika kita menyadari pengorbanan Tuhan, kita sudah benar-benar siap untuk memulai hidup yang baru lagi di dalam Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah mengakrabi kesusahan, merangkul kehidupan. Kita akan mulai melihat sebuah kisah
Nah, kisah yang sudah sangat sering kali kita dengar, mungkin kita juga sudah hafal kisah ini ketika Yesus mendapat pencobaan di padang gurun. Siapa yang mencoba Yesus? Yaitu iblis. Nah, kali ini kita akan membahas kisah pencobaan ini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi identitas. Bagaimana Yesus mengungkapkan identitasnya, sementara iblis ingin mengacaukan konsep identitas Kristus. Lalu selanjutnya kita berbicara dari sisi kesusahan. Apa sih makna kesusahan itu dalam kisah ini dan dalam hidup kita? Apakah kita harus mendapat kesusahan demi kesusahan dalam hidup kita? Nah, ini akan kita bahas sama-sama. Kita akan mulai pembahasan kita dari pencobaan yang pertama ketika Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kemampuan mengubah apapun jadi makanan misalnya. Batu jadi makanan atau apapun yang kita temui, yang kita pegang bisa jadi makanan. Kira-kira perasaannya bagaimana? Seneng nggak? Misalnya kita megang apa gitu, terus jadi makanan yang sangat kita sukai. Wah, kita bisa makan yang enak-enak. Seneng nggak? Seneng. Kalau setiap hari kita bisa makan makanan yang sangat kita sukai, makan makanan yang sangat enak menurut kita, seneng nggak? Seneng pasti. Pasti bahagia. Karena makan itu adalah salah satu hal yang paling membahagiakan. Nah, betul nggak Bapak Ibu? Betul. Apalagi semenjak di sini saya juga jadi suka makan Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat bagaimana Yesus ingin dikacaukan nih oleh iblis konsep identitasnya. Kita bisa lihat dari apa? Iblis mengatakan, jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Nah, identitas Yesus adalah anak Allah. Nah, iblis ingin mengacaukannya. Iblis ingin mengungkapkan, ingin mengatakan kepada Yesus bahwa kamu adalah apa yang bisa kamu lakukan. Yesus disebut anak Allah karena apa yang bisa dia lakukan. Karena Yesus bisa melakukan banyak hal, baru dia bisa disebut sebagai anak Allah. Nah, itu konsep yang ingin ditanamkan oleh iblis. Tapi Yesus tidak menuruti apa yang iblis bilang. Yesus sebagai sang juru selamat, Yesus sebagai anak Allah tidak ditentukan dari apa yang bisa dia lakukan. Tidak hanya ditentukan dari apa saja yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia ubah, apa yang bisa dia perbuat. Begitu juga dengan kita. Kita seringkali membanggakan apa yang bisa kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat. Karena kita sering atau sangat senang jika mendapat pujian, jika identitas kita diakui. Terkadang kita bangga sekali dengan apa yang bisa kita lakukan. Apakah anak-anak Tuhan harus bersikap seperti itu? Enggak. Kita anak Tuhan, kita diberkati Tuhan, bukan karena apa yang bisa kita lakukan. Bukan karena apa yang pernah kita perbuat. Jika kita bangga akan hal itu artinya kita membanggakan diri kita sendiri. Bukan kita memuliakan Tuhan. Harusnya ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita bisa melakukan sesuatu, yang kita lakukan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena diberi kemampuan untuk bisa berbuat sesuatu. Dan berdoalah agar bisa berbuat lebih banyak hal lagi. Nah, itu yang Yesus ingin ungkapkan, sangat berbeda dengan konsep iblis. Iblis berharap bahwa Yesus akan menyombongkan dirinya. Aku nih bisa mengubah batu ini menjadi roti. Hebat enggak? Wah, ya. Iblis ingin seperti itu. Lalu terkait
dengan konsep kesusahan. Bapak Ibu, masalah makanan, masalah kelaparan, ini adalah akar dari segala macam problem sosial. Dimanapun, kalau orang kelaparan, kalau orang tidak bisa makan, dia akan berbuat segala sesuatu. Ketika orang tua melihat anaknya tidak bisa makan apa-apa karena orang tua tidak sanggup membelikan makanan untuk anak, orang tua akan melakukan apapun demi bisa memberi makan anak-anak. Bahkan mencuri sekalipun, bahkan ketika minta-minta pun orang tua akan berlaku apapun supaya anaknya bisa makan. Begitu juga dengan kita. Kalau lapar kan kita juga gelisah ya Bapak Ibu. Nah, kebaktian juga gelisah kalau belum sarapan misalnya. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak pernah kelaparan, seperti tadi, kalau kita punya kemampuan untuk berbuat, mengubah apapun jadi makanan, kita nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya kenyang. Kita akan makan terus. Terus kalau misalnya setiap hari makan yang enak-enak, wah, setiap hari makan sate, makan tongseng, makan apa lagi yang enak-enak. Nah, setiap hari makan yang enak terus. Bagus juga nggak? Enggak. Kolesterol naik, tensi naik, berat badan naik. Kadang kita juga harus membatasi toh. Kan nggak mungkin setiap hari kita makan sate terus. Ada yang kita batasi. Dan kalau kita nggak tahu, nggak pernah ngerasain lapar, setiap jam 7, jam 12, jam 7 malam, selalu ada makanan yang tersedia. Di sela-selanya ada cemilan yang tersedia. Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada makanan. Kita nggak pernah merasa lapar. Kita nggak akan pernah bersyukur karena pernah merasakan kenyang. Nggak pernah tahu nikmatnya kenyang. Lalu yang ingin Yesus ingatkan adalah selain materi, selain kebutuhan pokok hidup kita, yang lebih pokok lagi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Firman dan kebutuhan kita sehari-hari juga harus seimbang. Karena firman Tuhan yang membuat kita memiliki hikmat untuk bisa hidup dengan cukup, hidup dengan baik. Nah, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kita. Lalu yang kedua, ketika Yesus dibawa ke atas bukit lalu melihat semua kerajaan. Iblis bilang semua kuasa dan semua kemuliaan akan menjadi milikmu. Kembali lagi, jika engkau anak Allah. Iblis ingin mengungkapkan bahwa yang namanya anak Allah itu kalau dia jadi raja, kalau dia punya kuasa, kalau dia punya kemuliaan. Kamu adalah apa yang kamu miliki. Kamu disebut raja atas apa yang kamu miliki. Nah, ini juga sering terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali bangga dengan apa yang kita miliki. Apalagi kalau misalnya kita beli kebutuhan sehari-hari atau beli barang-barang untuk hidup kita. Kadang kita lebih bangga untuk mempostingnya daripada makainya. Dipakai juga kadang cuma sekali, 2 kali. Yang penting kita banggakan dulu barang kita. Nah, ini seringkali kita terjebak dalam hal itu. Lalu apa lagi? Kita juga memperlakukan orang lain menurut apa yang mereka punya. Kalau orang yang dianggap kaya diperlakukannya baik. Tapi kalau orang yang dianggap rakyat jelata misalnya diperlakukannya seenaknya. Kalau orang yang punya kuasa, kalau orang yang punya power atau punya pengaruh kuat di lingkungan misalnya diperlakukan sopan sekali. Tapi giliran bertemu dengan orang-orang yang tidak punya, dengan orang yang minta-minta, kita memperlakukan mereka seenaknya, ngomong seenaknya. Kadang kita juga membedakan orang berdasarkan apa yang mereka punya. Lalu berbicara tentang kesusahan nih sekarang.
Ketika kuasa itu kita miliki, tapi kita nggak punya cinta kasih, yang terjadi adalah bencana. Kita lihat bagaimana perang itu terjadi, apalagi yang sekarang yang sedang ramai dibahas, perang. Ketika ada kuasa, tapi kita nggak punya cinta, akhirnya apa? Jadinya perang, kehancuran. Kuasa diperebutkan untuk keinginan pribadi, untuk kepuasan pribadi. Ada orang-orang yang sangat senang sekali mendapatkan kekuasaan. Lalu apalagi? Kehendak untuk berkuasa membuat kita tidak pernah puas. Kita ingin menguasai segala sesuatu. Kita nggak pernah puas. Habis menguasai ini, kuasai ini, kuasai ini, kuasai ini. Kita nggak akan pernah merasa puas kalau kita punya kehendak untuk berkuasa. Kita akan jadi arogan. Mentang-mentang kita punya kuasa, mentang-mentang kita punya power, akhirnya kita seenaknya sama orang lain. Lalu apa lagi? Gelisah. Yang namanya orang punya kekuasaan, apalagi ya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misal deh punya jabatan aja. Kadang kan kita juga semakin tinggi jabatannya itu semakin gelisah loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus melakukan semua yang baik terus. Kalau orang yang sangat mendamba-dambakan kekuasaan, ketika dia punya kekuasaan, dia akan takut kekuasaannya diambil orang misalnya. Gelisah terus jadinya. Gak tenang. Jika kita merasa perlu kuasa, lalu apa lagi? Jika kita tidak merasa berkuasa, jika kita merasa berkuasa, kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan. Kita akan merasa, wah aku bisa kok semua aku kerjakan sendiri. Aku bisa ini, bisa itu. Akhirnya kita tidak tahu, kita tidak akan pernah merasakan bahwa Allah itu begitu berkuasa dalam hidup kita. Bagaimana Allah berkarya dalam hidup kita? Kalau kita merasa mampu, aku bisa. Aku mampu. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana Allah menolong kita. Bagaimana dengan kuasa Allah yang tidak pernah terduga itu kita ditolong. Nah ini yang terjadi jika iblis pada waktu itu bisa menguasai Yesus. Atau mungkin bahkan iblis juga sekarang menguasai kita dengan hasrat untuk berkuasa. Lalu apalagi? Iblis membawa Yesus ke atas bait Allah. Bait Allah pada saat itu adalah tempat yang sentral. Banyak orang datang ke bait Allah untuk beribadah. Banyak orang juga melakukan aktivitasnya di sekitar bait Allah. Jadi ketika Yesus berada di puncak bait Allah, akan banyak orang yang melihat dia. Dan ketika malaikat menolong dia, orang-orang akan kagum, wow, luar biasa Yesus ditolong oleh malaikat-malaikat. Benar dia ini Tuhan nih. Iblis ingin mengatakan bahwa kamu adalah apa yang orang lain lihat tentangmu. Kalau orang lain lihat kamu diangkat oleh malaikat-malaikat, orang lain jadi yakin kamu ini anak Allah. Tapi Yesus bilang, aku ini bukan tentang apa yang orang lain lihat. Bahkan nanti kita lihat Yesus menderita, dia tetap anak Allah. Dia disebut anak Allah bukan karena dia ditolong oleh malaikat, enggak. Dan kadang yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita juga sering memosisikan diri kita, menjadikan identitas kita menurut apa yang orang lain lihat tentang kita. Zaman sekarang, zamannya media sosial misalnya, kita sering kali termakan omongan orang lain. Panas kalau ada yang komen apa. Kalau orang lain bilang kita baik, kita ganteng, kita cantik, wah berarti kita merasa senang. Tapi kalau orang lain ada yang komentar, wah kita merasa terjun, jatuh harga dirinya. Kita tergantung sama omongan orang. Karena apa? Salah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah pengakuan. Dan mungkin kita juga haus akan pengakuan itu.
Kita butuh diakui. Kita butuh dihormati. Kadang kita butuh akan hal itu. Tapi apakah itu baik? Enggak. Yesus sendiri dia enggak butuh pengakuan dari orang untuk dia bisa berkarya. Kita juga begitu, kita bisa melakukan kebaikan tanpa pengakuan orang pun kita juga bisa melakukan kebaikan kok. Lalu terkait dengan kesusahan. Kita pun seringkali menantang Tuhan untuk membuktikan kuasanya. Supaya kita percaya, kita tantang Tuhan. Tuhan, tolong aku. Kalau aku ditolong Tuhan, kalau keinginanku dipenuhi Tuhan, aku baru mengakui bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Kita seringkali menantang pembuktian iman. Apalagi di masa pandemi ini, mungkin kita lebih sering lagi menantang Tuhan. Coba kita pikirkan, kalau Allah memelihara kita, kalau Tuhan itu penuh dengan cinta kasih, kenapa sekarang masih ada bencana? Kenapa masih ada perang? Kenapa masih ada pandemi? Apakah Tuhan tidak mencintai kita dengan adanya pandemi? Enggak. Tuhan justru menunjukkan cintanya di dalam pandemi. Ketika zaman-zamannya lockdown pada waktu itu, PPKM, Tuhan tetap menunjukkan cintanya kepada kita, pemeliharaannya melalui berbagai hal. Dan melalui keterbatasan itu kita jadi sadar bahwa Tuhan mencintai kita. Itulah buktinya. Tapi kalau kita gak pernah merasakan kesengsaraan, kita gak pernah merasa kesusahan, gimana caranya kita tahu bahwa Tuhan mencintai kita, membuktikan kasih-Nya? Enggak. Kita gak akan pernah tahu kalau kita gak pernah mengalami kesusahan. Lalu apa lagi? Terkait dengan ibadah. Kan sekarang kita ibadah ya. Kita datang sama Tuhan ya. Banyak yang beranggapan bahwa kan kita ibadah. Kalau ibadah mah kebal. Gak mungkin kena penyakit, gak mungkin kena apa-apa. Yakin. Mentang-mentang kita ibadah, lalu merasa kita kebal. Wah, Tuhan itu pasti melindungi umatnya yang ingin beribadah. Yakin? Enggak, Tuhan juga kasih kita akal budi. Kita enggak perlu membuktikan Tuhan melalui, misal ya, waktu lagi zaman booming-boomingnya dulu, kita enggak perlu ikut lockdown. Gereja enggak perlu ikut tutup. Apa jadinya waktu itu kalau kita enggak tutup? Mungkin akan lebih banyak orang-orang yang menderita, kehilangan keluarganya. Tapi melalui keterbatasan dalam ibadah misalnya kita jadi tahu, oh ternyata kita bisa melakukan berbagai alternatif loh. Ibadah online misalnya. Lalu apa lagi? Kita bisa melakukan perkunjungan dengan lebih intens loh. Melalui WA misalnya. Kita jadi bisa saling memberi penguatan loh untuk orang lain. Melalui postingan-postingan misalnya. Nah itu bisa kita lakukan. Lebih banyak kreativitas kita yang muncul ketika kita sedang dalam pandemi kemarin. Dan kita jadi tahu bahwa Tuhan itu hadir di dalam keterbatasan kita. Kita justru merasakan pertolongan Tuhan dalam kesengsaraan. Kalau kita nggak pernah sengsara, gimana kita mau merasakan pertolongan Tuhan? Nah jadi Bapak Ibu, yang pertama, identitas kita sebagai anak Allah tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan bagaimana Tuhan memberikan apa yang menjadi tuntutan kita, enggak. Kita menjadi anak Allah itu sudah memang identitas dari Tuhan. Tuhan yang memberikan identitas kepada kita. Dan Tuhan yang merawat kita. Jadi mari kita belajar menerima keadaan. Berdamailah dengan keadaan, termasuk keadaan saat ini. Ketika kita sedang dalam pandemi, ya udah terima. Ketika kita dalam kesusahan, terimalah kondisi itu. Nikmatilah kondisi itu. Dan berjuanglah. Percaya kita bisa jika kita mau berjuang dengan pertolongan dari Tuhan. Hadapilah segala kesusahan dengan pengharapan. Jangan ketika susah kita maki-maki Tuhan. Jangan ketika susah kita kecewa sama Tuhan. Enggak. Justru ketika susah Tuhan ingin kita menumbuhkan pengharapan. Dan kadang kesusahan dalam hidup kita membuat kita takut, khawatir, kita frustasi karena kesusahan kita, karena apa yang kita inginkan tidak terpenuhi.
kadang kita merasakan takut, khawatir, dan frustasi. Tapi ingat, percayalah bahwa Allah menolong, memampukan kita menghadapi kesusahan demi kesusahan jika kita tetap berpegang pada Allah. Yesus tetap berpegang pada pendiriannya. Yesus tetap mengandalkan Allah, tidak mengandalkan iblis. Begitu juga dengan kita. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Jangan andalkan yang lain di luar Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam kesusahan kita dan percayalah Tuhan menolong kita dalam berbagai situasi. Dan Tuhan memampukan kita untuk berjuang melewati situasi demi situasi yang menyulitkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa membangun pengharapan di dalam kesusahan kami. Tolonglah kami agar kami mampu melewati kesusahan demi kesusahan dalam hidup kami. Tolonglah kami agar kami dapat berdamai dengan situasi. Tolonglah kami agar kami dapat menundukkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami yang masih berjuang untuk melewati pandemi. Kiranya Engkau berkati Tuhan, para dokter, perawat, begitu juga dengan para petugas keamanan mulai dari TNI, Polri, hingga petugas keamanan setempat. Engkau berkati agar situasi dapat tetap kondusif di masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKI Wonosobo. Kiranya Engkau berkati gereja kami ini agar menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan semangat mau melayani. Dan tolonglah kami, ingatkan kami sebagai jemaat-Mu, agar kami memiliki kesadaran untuk mau terlibat berkarya dan melayani bersama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam kondisi sakit. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah dalam ruang isolasi, baik itu di fasilitas isolasi maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah kehilangan harapan hidup. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang tengah merindukan kerukunan di dalam keluarganya. Kami percaya Tuhan hadir di dalam pergumulan kami. Tuhan memampukan kami melewati setiap pergumulan. Dan tolonglah kami agar kami tidak terjebak dalam omongan-omongan iblis. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk ayat nats pada saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 9 sampai 10. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami diizinkan untuk beribadah di tempat ini. Semua itu adalah karena kasih setia serta kemurahan dari Tuhan. Begitu juga kami mengucap syukur atas berkat, pekerjaan, dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kegiatan kami di dalam pekan ini. Dan pada saat ini kami membawa sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan sebagai persembahan ungkapan syukur kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati para majelis yang mengelola persembahan kami agar dapat mengelolanya dengan baik, dengan penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Juga
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Jangan lupa senantiasalah berharap kepada Tuhan. Dan terimalah setiap kesusahan dalam hidup kita sebagai cara Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.